Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firahila Puspita dengan NIM A510220118 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan dua topik materi. Yang pertama yaitu mengenai perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua, dan topik kedua yaitu prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan bahas topik yang pertama yaitu perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua. Karakteristik perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Jadi, anak usia sekolah dasar itu berada pada tahap operasional konkret. Nah, menurut teori John Piaget, pada tahap ini, anak-anak itu mulai mampu berpikir logis tentang hal-hal yang konkret, tetapi mereka dapat memahami konsep abstrak secara mendalam. Nah, mereka itu belajar melalui pengalaman langsung, pengamatan, dan interaksi sosial. Nah, anak SD itu juga mulai mengklasifikasikan objek, memahami sebab akibat sederhana, serta mulai mengembangkan kemampuan untuk mempertimbangkan perspektif orang lain. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, karakteristik ini menunjukkan bahwa anak membutuhkan aktivitas belajar yang nyata, kontekstual, dan berbasis pengalaman sehari-hari. Teori pemerolehan bahasa kedua. Nah, teori ini ada 5 cakupan teori. Yang pertama ada teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Yang kedua ada teori nativisme dari Noam Chomsky. Yang ketiga ada teori kognitivisme dari John Piaget. Yang keempat ada teori interaksionisme dari Lev Vygotsky. Yang kelima ada teori monitor model dari Stephen Krashen. Baik, yang pertama itu kita akan bahas teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Nah, teori ini berpendapat bahwa bahasa itu diperoleh melalui proses pengulangan dan penguatan. Anak-anak belajar bahasa kedua itu dengan meniru ucapan orang lain dan mendapatkan respon positif atau negatif yang membentuk kebiasaan berbahasa mereka. Hubungan teori behaviorisme dengan kemampuan anak sekolah dasar ketika belajar bahasa Inggris yaitu menunjukkan bahwa anak-anak sekolah dasar itu berada pada tahap operasional konkret yang sangat membutuhkan latihan berulang dan penguatan positif. Jadi, guru itu dapat memperkuat kemampuan bahasa mereka itu melalui kegiatan seperti drilling. Yang kedua yaitu ada teori nativisme dari Noam Chomsky. Chomsky itu menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk belajar bahasa yang disebut language acquisition device. Anak-anak tidak hanya meniru, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memahami dan mengembangkan aturan bahasa secara mandiri. Nah, hubungan teori nativisme dengan kemampuan anak SD belajar bahasa Inggris yaitu anak SD memiliki kapasitas bawaan untuk memahami struktur bahasa meskipun mereka belum diajarkan secara formal. Jadi, guru itu perlu memanfaatkan kapasitas alami ini dengan memberikan paparan bahasa yang alami dan bermakna seperti mendongeng, percakapan sederhana, dan aktivitas yang kaya kosakata. Yang ketiga ada teori kognitivisme dari John Piaget. Nah, Piaget ini menekankan bahwa pemerolehan bahasa terjadi seiring dengan perkembangan kognitif anak. Nah, menurutnya anak-anak itu akan lebih mudah mempelajari bahasa kedua jika mereka telah memahami konsep-konsep dasar dalam bahasa pertama. Hubungan teori kognitivisme dengan kemampuan anak SD belajar bahasa Inggris yaitu anak SD ini berada pada tahap operasional konkret. Mereka akan lebih mudah memahami bahasa Inggris jika materi pelajaran dikaitkan dengan pengalaman yang nyata. Jadi, guru perlu menyediakan konteks konkret dalam pengajaran seperti menggunakan benda nyata, gambar, dan aktivitas berbasis pengalaman sehari-hari. Yang keempat, ada teori interaksionisme dari Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa. Ia memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, di mana anak-anak belajar bahasa lebih efektif dengan bimbingan dari orang yang lebih mahir, seperti guru atau teman sebaya. Nah, hubungan teori interaksionisme dengan kemampuan anak SD belajar bahasa Inggris menekankan pentingnya interaksi sosial. Anak-anak SD akan belajar bahasa Inggris lebih efektif melalui kolaborasi dengan teman sebaya, diskusi kelompok kecil, dan bimbingan dari guru dalam lingkungan yang suportif sesuai dengan konsep Zone of Proximal Development. Teori yang kelima yaitu teori monitor model dari Stephen Krashen. Krashen mengembangkan 5 hipotesis utama termasuk hipotesis input yang menekankan bahwa anak-anak perlu menerima paparan bahasa yang sedikit lebih sulit dari tingkat pemahaman mereka saat ini agar dapat belajar dengan efektif. Krashen juga menekankan bahwa pembelajaran bahasa akan lebih berhasil jika dilakukan dalam suasana yang santai dan tidak menimbulkan kecemasan. Hubungan teori monitor model dengan kemampuan anak SD belajar bahasa Inggris yaitu anak SD membutuhkan input bahasa Inggris yang sedikit lebih sulit dari kemampuan mereka saat ini, tetapi tetap bisa dipahami. Guru harus menciptakan suasana belajar yang
yang bebas dari tekanan agar anak-anak itu merasa nyaman berlatih, berbicara, dan memahami bahasa baru. Penggunaan lagu, cerita sederhana, dan dialog sehari-hari dengan variasi kalimat membantu meningkatkan kemampuan bahasa mereka secara alami dan bertahap. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris itu ada 4 prinsip ya. Yang pertama yaitu mengajar listening, yang kedua prinsip mengajar speaking, yang ketiga prinsip mengajar reading, dan yang terakhir yaitu prinsip mengajar writing. Yang pertama ada prinsip mengajar listening. Listening atau keterampilan menyimak adalah kemampuan dasar yang menjadi fondasi bagi perkembangan keterampilan berbahasa lainnya, seperti berbicara, membaca, dan menulis. Nah, dalam pengajaran listening terdapat beberapa prinsip utama seperti penggunaan bahasa yang autentik, penyajian materi secara bertahap dari yang sederhana ke kompleks, serta penciptaan lingkungan belajar yang mendukung dan menyenangkan. Nah, contoh aktivitas sederhana untuk mengembangkan keterampilan listening yaitu guru dapat menerapkan metode yang menarik seperti penggunaan lagu, cerita interaktif, serta permainan bebas audio agar anak itu lebih mudah memahami dan menikmati proses belajar. Media atau alat bantu yang dapat digunakan untuk pengajaran listening yaitu menggunakan audio lagu anak-anak berbahasa Inggris seperti Head, Shoulder, Knits, and Toes. Nah, lagu-lagu ini meningkatkan keterampilan mendengarkan dengan cara menyenangkan, mengulangi kosakata penting, dan membantu anak mengingat lebih baik. Yang kedua ada prinsip mengajar speaking. Pengajaran speaking ini harus memperhatikan prinsip utama seperti menciptakan lingkungan yang mendukung keberanian anak untuk berbicara, memberikan banyak kesempatan praktik berbicara, serta menggunakan metode yang interaktif dan menyenangkan. Contoh aktivitas sederhana untuk mengembangkan keterampilan speaking yaitu melalui interaksi dengan teman sebaya dalam aktivitas bermain peran atau percakapan bebas. Nah, dengan memahami teori-teori ini, guru itu dapat merancang pembelajaran speaking yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik sekolah dasar. Media atau alat bantu yang dapat digunakan untuk pengajaran speaking yaitu boneka tangan atau puppet. Nah, boneka membantu anak berbicara dengan lebih percaya diri karena mereka bisa berbicara melalui karakter, mengurangi rasa malu. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip mengajar reading. Membaca tidak hanya membantu anak memahami teks tertulis, tetapi juga memperkaya kosakata, meningkatkan pemahaman struktur bahasa, serta mendukung keterampilan berbicara dan menulis. Oleh karena itu, pengajaran reading harus memperhatikan prinsip-prinsip utama seperti penggunaan teks yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, pendekatan bertahap dari pengenalan huruf hingga pemahaman bacaan, serta menciptakan lingkungan membaca yang menyenangkan dan interaktif. Contoh aktivitas sederhana untuk mengembangkan keterampilan reading yaitu membaca bersama cerita bergambar sederhana seperti The Very Hungry Caterpillar, lalu meminta anak menunjuk dan menyebutkan benda-benda yang disebutkan dalam cerita. Nah, media atau alat bantu yang dapat digunakan untuk pengajaran reading yaitu buku cerita bergambar. Buku ini mendukung pemahaman visual sehingga anak dapat mengaitkan gambar dengan teks, membantu mempercepat proses pengenal kosakata dan struktur kalimat. Prinsip yang keempat yaitu prinsip mengajar writing. Nah, keterampilan writing dalam pelajaran bahasa Inggris untuk peserta didik sekolah dasar menekankan beberapa prinsip utama seperti pemberian latihan bertahap dari menulis kata hingga membentuk kalimat sederhana, mengutamakan ekspresi ide secara bebas, belum fokus pada tata bahasa, serta menciptakan suasana menulis yang menyenangkan dan tidak menakutkan. Contoh aktivitas sederhana untuk mengembangkan keterampilan writing adalah meminta siswa membuat my favorite animal dengan menulis 2-3 kalimat sederhana tentang hewan favorit mereka. Nah, media atau alat bantu yang dapat digunakan bisa berupa kartu bergambar atau flashcard. Flashcard dengan gambar sederhana dapat digunakan untuk memancing ide-ide menulis, membuat anak lebih mudah membangun kalimat karena mereka memiliki visual sebagai acuan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.